Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Krisna Cahyani, NIM 1813031031037 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 5B. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Biokimia 2 yaitu LKM 11. Baik, langsung saja menuju soal nomor 1. Soal nomor 1, jelaskan mengapa asam-asam nukleat merupakan molekul yang membuat organisme hidup dapat memproduksi komponen-komponen kompleksnya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, asam nukleat itu berguna untuk menyimpan informasi genetik yang mana sel akan mengkodekan informasi kepada asam nukleat sehingga sekuen asam nukleat dapat membentuk protein, mereplikasi diri ataupun ditransfer ke nukleus. Asam nukleat sendiri yang akan menentukan karakteristik dari seluruh sel hidup serta karakteristik tersebut akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Terkait dengan gambar, saya sudah selipkan pada slide nomor 1 ini. Selanjutnya, soal nomor 2. Jelaskan mengapa asam nukleat terdapat dalam semua sel dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam biosintesis protein. Nah, asam nukleat ditemukan di semua sel termasuk bakteri, archaea, mitokondria, kloroplas, serta virus. Seluruh sel hidup mengandung kedua DNA dan RNA dan virus salah satunya. Kemudian, asam nukleat sangat penting dalam biosintesis protein sebab DNA dan RNA memiliki peranan dalam sintesis protein. Proses sintesis protein Proses sintesis protein merupakan suatu proses untuk mengubah asam amino dalam linear menjadi protein dalam tubuh, di mana peran DNA dan RNA ini sangat penting sebab memiliki keterlibatan dalam proses sintesis protein. Selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan mengapa asam nukleat disebut senyawa-senyawa polimerik, dan sebutkan komponen bila asam nukleat dihidrolisis secara sempurna. Asam nukleat merupakan polimer di mana molekul yang sangat besar yang terdiri atas unit yang lebih kecil secara berulang kali. Unit-unit kecil dari polimer ini disebut dengan monomer. Monomer dari asam nukleat merupakan nukleotida. Hidrolisis DNA akan menghasilkan 2 deoksiribosa, fosfat anorganik, dan 4 basa nitrogen heterosiklik. Kemudian, hidrolisis RNA akan menghasilkan gula ribosa, kemudian fosfat anorganik, dan 4 basa nitrogen heterosiklik. Selanjutnya, soal nomor 4. Sebutkan komponen-komponen asam nukleat berikut. Nah, berdasarkan gambar yang tersedia pada slide, terdapat 3 molekul dalam proses hidrolisis seperti yang tersedia pada gambar yang berada di sebelah kiri, yang mana molekul tersebut meliputi fosfat grup, fosfat sugar, dan nitrogen base. Selanjutnya, gambar yang berada di sebelah kanan tersebut merupakan gambar yang menyajikan mengenai susunan dalam rantai DNA. Selanjutnya, soal nomor 5. Jelaskan perbedaan nukleosida dan nukleotida. Adapun perbedaan antara nukleosida dan nukleotida yang paling mendasar itu dapat dilihat dari unsur penyusunnya, di mana nukleosida itu tersusun atas basa nitrogen dan gula saja, sedangkan nukleotida itu tersusun atas gula, fosfat, dan basa nitrogen. Selanjutnya, soal nomor 6. Tuliskan rumus dari UMP dan CMP. Nah, terkait dengan rumus strukturnya itu sudah saya sajikan pada gambar slide nomor 6 ini, di mana UMP itu merupakan uridin monofosfat dan CMP merupakan sitidin monofosfat. Selanjutnya, soal nomor 7. Jelaskan biosintesis berikut. Nah, berdasarkan gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa inosin monofosfat itu diubah menjadi guanosin monofosfat, di mana mula-mula itu terjadi proses pembatasan laju biosintesis de novo nukleotida guanin dari MP. Selanjutnya, MPDH itu menjadi pengatur kumpulan nukleotida guanin intraseluler, dan oleh sebab itu penting untuk sintesis DNA dan RNA, transduksi sinyal, dan transfer energi, sintesis glikoprotein, serta proses lain yang terlibat dalam polimerase seluler. Selanjutnya, soal nomor 8.
Jelaskan mekanisme berikut yang seperti ada pada gambar di sebelah kiri, di mana mekanisme tersebut dimulai dari 2 untai DNA, kemudian enzim topoisomerase itu akan mencegah kedua untai DNA agar tidak berikatan yang kuat. Kemudian selanjutnya enzim helikase itu akan memisahkan kedua untai, kemudian setiap untai ini akan digunakan sebagai cetakan. Selanjutnya DNA polimerase itu digunakan untuk membentuk DNA dari cetakan yang sudah tersedia. Dan promase itu mungkin yang dimaksud adalah polimerase, itu akan menghasilkan untai pendek RNA yang mengikat DNA untai tunggal untuk memulai sintesis DNA dan sintesis DNA oleh DNA polimerase. Kemudian DNA ligase itu digunakan untuk menyambung 2 untai DNA dan leading strand replikasi secara kontinu dengan arah yang sama, sedangkan lagging strand direplikasi secara diskontinu dengan arah yang berlawanan. Selanjutnya, soal nomor 9. Sebutkan fungsi dari nukleotida. Nah, nukleotida itu memiliki peranan yang cukup penting pada metabolisme di tingkat dasar dan seluler. Nukleotida itu mengandung energi kimia dalam bentuk nukleotida trifosfat, yang mana paket energi ini tersebar pada seluruh sel-sel badan manusia dan menyediakan energi untuk fungsi metabolisme seperti sintesis asam amino dan pembelahan sel melalui mitosis dan meiosis. Selanjutnya soal nomor 10 yang merupakan soal terakhir, pembahasan mengenai degradable natural polymer based NGS for drug or nucleic acid delivery pada artikel yang diberikan pada poin 3. Nah, artikel tersebut menerangkan tentang studi polimer alam yang digunakan untuk membawa asam nukleat, di mana berdasarkan asalnya polimer dapat dibagi menjadi 2, yaitu polimer yang dapat terurai secara hayati diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu polimer alami yang dapat terurai secara alami dan polimer sintetik yang dapat terurai. Kemudian polisakarida, misalnya kitosan, CTS, pululan atau PUL, dextran atau DEX, asam hyaluronat atau HA, kemudian alginat atau ALG, heparin atau HEP, dan kondroitin sulfat atau CS, dan protein seperti contohnya itu gelatin atau gel yang termasuk dalam kelas polimer biodegradable polymer. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.